Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Sidang perdana penggelapan dana aksi cepat tanggap atau ACT digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga terdakwa yang menjalani sidang adalah mantan Presiden ACT Ahyuddin, Presiden ACT Ibnu Hajar, serta mantan senior Vice Presiden ACT Haryana Hermain. Sidang tiga terdakwa dipimpin oleh Hakim Ketua Haryadi, serta didampingi dengan dua hakim anggota yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan. Dalam agenda sidang perdana, ketiga terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Adapun dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka namun baru 3 yang menjalani persidangan. Tersangka Nova Riyadi Iman Akbari, selaku Ketua Dewan Pembina ACT, masih menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Pemirsa, sebagai kontribusi dunia pendidikan di sektor migas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menandatangani MOU dengan SKK Migas. Kerjasama dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ancaman resesi kian terasa dengan mulai meningkatnya inflasi secara global yang dipicu dengan peningkatan harga energi dan pangan. Sebagai bentuk dukungan di sektor energi, dengan mewujudkan target produksi 1 juta barel minyak pada 2030, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan SKK Migas. UPN Veteran Yogyakarta menyiapkan segala kesiapan dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan target tersebut. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kesiapan Indonesia apabila terjadi krisis energi maupun ekonomi. Kami sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok di bidang Tridharma, tentu melalui Tridharma itu kami akan siap untuk mensupport agenda-agenda dari SKK Migas ya, terutama di bidang migas untuk beberapa tadi yang sudah disebut ya, untuk transisi energi, tapi juga ada target untuk 1 juta barel ya pada tahun 2030. Usai penandatanganan MOU, Kepala SKK Migas juga memaparkan kuliah umum tentang membangun ketahanan energi di era transisi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Priyo Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejanggalan demi kejanggalan ditemukan dalam kasus satu keluarga tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Berbagai isu pun berkembang, termasuk dugaan bahwa keluarga tersebut menganut paham apokaliptik. Penemuan jenazah 4 orang satu keluarga dalam kondisi membusuk di Kalideres, Jakarta Barat menyisakan tanda tanya besar. Hasil otopsi sementara menunjukkan lambung mereka kosong, sehingga mengarah pada dugaan tewas akibat kelaparan. Dugaan ini dinilai janggal lantaran kondisi korban yang tidak berkekurangan. Terlihat dari bangunan rumah yang masih dalam kondisi baik, serta kepemilikan kendaraan. Berbagai isu pun berkembang. Salah satunya adalah teori bahwa keempat anggota keluarga tersebut merupakan penganut apokaliptik. Namun polisi belum bisa menyimpulkan bahwa keempat korban tewas akibat kelaparan. Dalam olah TKP lanjutan pada Minggu malam, polisi menemukan bungkus dan struk makanan di rumah tersebut. Bahwa kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa korban ini meninggal karena kelaparan. Karena dari hasil penyelidikan kami sementara ini kami temukan beberapa bekas-bekas bungkus makanan di dalam. Walaupun dari sisi di rumahnya mungkin tidak ada persediaan makanan, ternyata tapi ada bungkus makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan penyebab kematian keempat korban. Publik pun ikut menantikan titik terang dari kasus yang diwarnai berbagai kejanggalan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apakah kasus satu keluarga tewas mengering ini terkait dengan paham tertentu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Adrian. Selamat sore. Pak Adrian, jika kita berkaca pada kasus ini banyak sekali hal-hal yang dianggap janggal begitu, baik itu isu-isu terkait menganut paham tertentu dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Anda, hal-hal apa saja yang harus disoroti dalam kasus ini?
Ya saya kira bukan janggal ya, tetapi eh, apa saling bertentangan gitu atau bertabrakan gitu. Ya. Kalau memang benar bahwa mereka itu kelaparan tadi, kenapa kok masih ada bungkus nasi gitu ya? Kalau dikatakan bahwa mereka itu secara sengaja melaparkan diri gitu ya, tapi lalu kenapa kemudian ada waktu kematian yang berbeda-beda. Nah itu yang lalu membuat kemudian teori bahwa mereka sebetulnya adalah penganut satu sekte ya yang bersifat apokaliptik, itu mungkin juga tidak benar juga gitu ya, karena tadi masih ada beberapa fakta yang saling tabrakan tersebut. Begitu. Ya, Pak Adrianus, kalau kita lihat di lokasi kejadian ditemukan bungkus makanan, kemudian ada juga kapur barus di sekitar jenazah, kemudian waktu kematiannya pun berbeda-beda. Apa analisa Anda melihat kasus yang ada di Kalideres ini? Ya, jadi saya membuka kedua kemungkinan besar itu. Kemungkinan pertama adalah bahwa sebetulnya di antara keempat orang yang meninggal ini, tidak semua berada pada satu kesamaan, yakni sama-sama ingin mati kelaparan. Gitu. Jadi mungkin ada 1, 2, atau 3 yang mungkin tidak mau mati kelaparan, tapi kemudian ditutup akses terhadap makanan minum oleh yang lain. Ya. Nah maka kemudian lalu akhirnya meninggal yang 1, 2, atau 3. Nah yang terakhir lalu setelah melihat bahwa yang ditutup aksesnya itu kemudian sudah mati, maka lalu kemudian dia dengan sukarela melaporkan diri juga hingga kemudian mati. Nah itu teori yang pertama, artinya teori di mana ada di antara mereka yang memang terpaksa atau dipaksa untuk melaporkan diri, gitu. Nah tapi lalu yang teori kedua adalah teori yang mengasumsikan bahwa di antara mereka itu semua punya satu kemauan yang sama untuk melaporkan diri, ya. Jadi kelaparan sebagai satu pilihan. Nah, untuk mati gitu ya. Nah, maka tentu lalu kita berpikir apa ya yang membuat lalu mereka ingin amat susah ya, amat menderita di akhir hidupnya. Maka jangan-jangan ini satu pemberlakuan dari konsep silih ini, konsep mengorbankan diri, membuat diri menderita untuk kemudian mendapatkan satu kenyamanan, satu kesenangan di dunia yang lain, di dunia yang jauh di sana. Itu kan cara berpikir apokaliptik begitu, gitu ya. Nah, apakah ini begitu ya? Saya juga nggak tahu karena kita sama-sama berteori nih, begitu. Oke, Pak Adrian, ini polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini, khususnya terkait penyebabnya. Jika hal-hal atau fakta-fakta yang tadi Anda kemukakan ini ditemukan, di mana ada fakta bertentangan satu dan lainnya, dari mana penyidik bisa memulai atau seharusnya memulai penyelidikan ini untuk menyampai pada kesimpulan bahwa penyebab kematian satu keluarga ini adalah faktor tertentu? Ya, saya kira kepolisian nampaknya belum final ya. Dalam rangka pengumpulan fakta tersebut. Jadi saya juga mendengar misalnya dalam rangka otopsi masih ada beberapa tes laboratorik yang dilakukan untuk misalnya mengetahui ada racun apa enggak yang ada dalam darah mereka. Nah, maka ketika semua pengumpulan itu selesai dilakukan, ya lalu kemudian polisi terpaksa harus melakukan suatu pembuatan order ya, pembuatan peringkat mengenai teori-teori yang diperkirakan paling masuk akal. Saya misalnya pernah berpikir mengenai adanya teori orang kelima, ya, orang yang mendorong pembunuhan, lalu kemudian mengunci pintu dari luar, ya, tapi tangannya masuk dari jendela misalnya, lalu kemudian juga mengunci dari luar terkait dengan pagar. Masalahnya adalah bahwa kalau kita lihat pagarnya, tadi digambarkan itu, pagarnya tinggi sekali. Orang nggak mungkin bisa dari luar itu masuk meloncat begitu ya, karena tadi rapat sekali dengan pationya gitu ya. Jadi dengan kata lain ya memang hanya 4 orang ini saja yang memutar-muter mengenai bagaimana cara mereka akhirnya mati. Apakah keempatnya memang dengan sukarela mati atau ada 1, 2, 3 dari mereka yang menolak mati dan kemudian lalu ditutup aksesnya ya terkait dengan makanan dan minuman, begitu. Ya, motif apa atau hal-hal
apa saja yang bisa menjadi pemicu yang melatar belakangi peristiwa semacam ini, Pak Adrianus? Ya, saya tadi sampai pada dua hal tadi, karena kalau soal motif miskin ya, tidak punya makanan sama sekali ya, saya kira ini kan situasi mereka berada di lumbung padi ya, masa kemudian lalu tidak bisa cari makanan sama sekali, itu saya kira hal yang agak susah diterima begitu ya. Maka lebih tadi bahwa mereka memang ingin mati secara kemauannya begitu. Oke, banyak fakta yang bertentangan. Kita nantikan terus penyelidikan polisi nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Pak Adrianus Meliala sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, ada berbagai cara untuk berdonasi. Ya, tak hanya uang, kita juga bisa menyumbangkan rambut untuk para pejuang kanker. Donasi tak selalu harus berupa uang. Kita juga bisa menyumbangkan rambut untuk mendukung para pejuang kanker. Hal inilah yang dilakukan oleh Lifebuoy bekerja sama dengan MNC Peduli. Melalui kegiatan donasi rambut, Lifebuoy dan MNC Peduli mengajak masyarakat mendonasikan rambut yang nantinya akan dijadikan wig untuk diberikan kepada pejuang kanker. Saya baru kali ini menemukan donasi rambut seperti ini kan. Saya sangat bangga dan mengapresiasi, semoga akan ada booth-booth lainnya untuk buka open donasi seperti ini sih. Gitu. Saya awareness, ternyata rambut tuh bisa bermanfaat nih. Kita tuh mungkin nggak bisa melakukan banyak hal untuk pasien kanker, tapi mungkin dengan menyumbang rambut tuh bisa loh kita membantu sedikit, mungkin nggak banyak, tapi paling nggak adalah kontribusi kita terhadap kanker, pejuang-pejuang kanker di Indonesia, gitu aja sih. Rambut yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui Yayasan Kanker Indonesia. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu mengembalikan semangat dan rasa percaya diri para penderita kanker. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyebut saat ini dunia tengah menghadapi tantangan besar, salah satunya terkait ancaman resesi di 2023. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.